Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan perkuliahan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Prasetyo, NIM 036. Sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Dan rekan saya Adelia Wibisono, NIM 030, Muhammad Vicky Maulana, NIM 074, dan Rizka Amalia, NIM 126. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembentukan penawaran dengan mengembangkan strategi merek. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Wibisono, NIM 030 dari kelas 5D. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai pengertian brand atau merek. Definisi pengertian brand atau merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan dari diantaranya tadi untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Nah, dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain, diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya. Definisi brand menurut UU nomor 15 tahun 2001 tentang brand pasal 1 ayat 1 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Nah, merek sendiri dapat dipahami lebih dalam pada 3 hal seperti contoh brand nama, misalnya Nintendo, Aqua, Bata, Toyota, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh mark atau simbol, misalnya gambar atau simbol sayap pada motor Honda, gambar jendela pada Windows, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada contoh trade character atau karakter dagang, seperti Ronald McDonald pada restoran McDonald, Sidomar pada Indomaret, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NIM 19072-11126, kelas 5D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi brand atau merek. Fungsi utama dari sebuah merek adalah sebagai media identifikasi suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lainnya, baik yang memiliki karakter yang sama atau tidak. Sehingga merek sering disebut sebagai pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya. Meski hanya sebuah nama, merek bisa menjadi jiwa bagi barang atau jasa. Pentingnya pendaftaran merek dalam hubungannya dengan hak atas kekayaan intelektual. Pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap hak atas kekayaan intelektual seseorang oleh pejabat pendaftaran dalam buku daftar yang disediakan untuk itu berdasarkan permohonan pemilik atau pemegang hak menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang dengan tujuan untuk memperoleh kepastian sertifikat hak atas kekayaan intelektual. Kemudian materi selanjutnya yaitu pentingnya pendaftaran merek. Di antaranya yang pertama yaitu mendapatkan perlindungan hukum. Melalui pendaftaran merek, maka perusahaan akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang atau jasa hasil produksinya. Perlindungan hukum terhadap hak merek dibutuhkan karena 3 hal, yaitu yang pertama, untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek. Yang kedua, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek, sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.
Lalu yang ketiga yaitu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka. Kemudian yang kedua yaitu hak eksklusif dalam penggunaan merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Menurut pasal 3 UU nomor 15 tahun 2001, hak eksklusif tersebut dalam pelaksanaannya dapat bermanfaat dalam hal yang pertama yaitu kesempatan untuk memberikan lisensi atau waralaba. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan dalam bernegosiasi. Yang ketiga yaitu memberikan image yang positif bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pangsa pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan nama merek. Melalui berbagai rangkaian yang ada dalam identitas merek atau brand identity dalam membentuk sebuah merek, ada dua unsur yang harus diperhatikan, yaitu nama merek dan logo. Nama merek merupakan hal yang penting untuk menggambarkan sebuah produk. Sebelum memilih sebuah nama merek yang tepat, beberapa perusahaan melakukan riset. Memilih nama merek tidak hanya dilihat dari bagaimana nama itu dapat melekat di benak konsumen, namun diperlukan pula arti yang lebih luas dari kategori produk yang dijual. Hal ini disebabkan karena nama merek merupakan suatu bentuk kesatuan komunikasi yang akan ditangkap oleh konsumen, baik secara implisit maupun eksplisit, sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Nama merek secara khusus dibuat untuk menguatkan atribut-atribut yang penting terdapat di dalam produk sehingga dapat membentuk positioning produk yang akan dijual. Dan penggunaan sebuah logo pada produk akan memudahkan konsumen untuk mengingat produk. Selanjutnya yaitu ada keputusan kunci dalam branding. Keputusan branding biasanya dilakukan pada salah satu tahap terakhir dalam proses pengembangan produk baru, khususnya ditempatkan sebagai salah satu isu strategi produk. Keputusan branding ini meliputi 6 aspek utama, yaitu yang pertama ada keputusan branding, yakni keputusan menyangkut apakah akan menggunakan merek atau tidak untuk merek yang dihasilkan. Branding berlaku untuk semua jenis produk, yaitu dengan cara memberikan nama pada produk dan menyertakan makna atau arti khusus menyangkut apa yang ditawarkan produk bersangkutan dan apa yang membedakan produknya dari produk pesaing. Yang kedua ada keputusan brand sponsor, yakni keputusan berkenaan dengan siapa yang harus mensponsori merek. Setiap organisasi pemasaran memiliki 3 pilihan utama, yaitu yang pertama ada produk menggunakan nama pemanufaktur. Yang kedua, pemanufaktur menjual produk ke distributor atau perantara dan menggunakan house brand atau private label. Yang ketiga yaitu menerapkan mixed brand strategi, yakni menjual sebagian produk dengan menggunakan nama merek pemanufaktur dan sebagian lagi dengan private label. Yang ketiga yaitu ada keputusan brand hierarchy, yaitu keputusan menyangkut apakah setiap produk perlu diberi merek sendiri ataukah menggunakan corporate brand. Merek meliputi 4 level, yaitu yang pertama ada corporate brand, yaitu menggunakan nama perusahaan atau baik perusahaan induk maupun anak perusahaan untuk kantor cabangnya sebagai merek produk. Yang kedua ada family brand, yaitu nama merek yang digunakan di lebih dari satu kategori produk tetapi tidak selalu merupakan nama perusahaan pemiliknya. Nah, yang ketiga ada individual brand, yakni merek yang dibatasi hanya untuk satu kategori produk meskipun bisa digunakan untuk beberapa tipe produk berada dalam kategori yang sama. Yang terakhir ada modifier, yaitu wahana untuk menandakan item spesifik atau tipe model atau versi atau konfigurasi tertentu dari produk.
Yang keempat itu ada keputusan brand extension, yakni keputusan menyangkut apakah nama merek spesifik perlu diperluas pada merek-merek lain. Dalam brand extension ini, nama merek yang telah terbukti sukses dipakai untuk meluncurkan produk baru atau produk modifikasi dalam kategori produk baru. Nah, brand extension ini memiliki sejumlah keunggulan seperti efisiensi periklanan itu lebih besar. Nah, yang selanjutnya ada keputusan multi brand, yakni mengembangkan 2 atau lebih merek dalam kategori yang sama. Multi branding ini memungkinkan perusahaan mendapatkan tempat yang lebih besar di rak-rak pajangan pengecer. Dalam hal tertentu, perusahaan bermaksud melindungi merek-merek utamanya dengan jalan pengembangan marketing brand. Nah, yang terakhir yaitu ada keputusan brand repositioning, yaitu keputusan untuk mengubah produk dan citranya agar dapat lebih memenuhi ekspektasi pelanggan. Biasanya itu dilakukan dengan hanya mengubah citra produk. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana. Di sini saya selaku pemateri yang ketiga. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi brand extension, portofolio merek, brand recoverment, dan serta revitalisasi merek. Strategi yang pertama yaitu strategi perluasan merek atau brand extension strategi. Maksudnya adalah brand strategi di mana perusahaan mengambil kebijakan untuk memakai merek yang sudah ada dan sudah berhasil di pasaran untuk dipakai sebagai merek baru dalam lini produk yang berbeda. Atau strategi pengembangan merek dengan menggunakan merek yang sudah dikenal oleh masyarakat. Perusahaan mengeluarkan produk baru atau produk modifikasi yang berbeda dengan produk sebelumnya. Dengan memakai brand yang sudah ada, dalam hal ini perusahaan berharap proses dalam pengenalan produk ke pasar menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu strategi portofolio merek atau brand portofolio. Adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen pasar tertentu. Pentingnya melakukan portofolio merek karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu meningkatkan kehadiran di rak dan ketergantungan pengecer di toko. Yang kedua yaitu menarik konsumen mencari keragaman yang mungkin dapat beralih ke merek lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetisi internal dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu strategi penguatan merek atau brand reinforcement. Penguatan merek atau brand reinforcement dimaksudkan sebagai pendukung merek produk yang berada dalam tahap pertumbuhan dalam siklus kehidupan produknya. Brand reinforcement merupakan penguatan atribut dan benefit produk atau merek secara konsisten. Nah, penguatan ini berupa benefit produk yang senantiasa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara terus-menerus. Bahkan merek atau produk menawarkan berbagai varian produk yang dapat memuaskan konsumen. Hal-hal spesifik yang wajib dipertimbangkan secara cermat meliputi yang pertama yaitu mempertahankan konsistensi merek atau brand konsistensi. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan antara konsistensi dan perubahan. Dan yang ketiga yaitu melindungi sumber ekuitas merek. Yang keempat yaitu memutuskan trade-off aktivitas pemasaran antara fortifying dan atau leverage ekuitas merek. Nah, strategi yang keempat yaitu revitalisasi merek atau brand revitalization adalah upaya penguatan kembali posisi merek yang telah mengalami masa sulit dalam lingkungan pasar. Nah, tindakan revitalisasi merek ini dilatar belakangi adanya perubahan selera dan preferensi dari konsumen, munculnya persaingan baru, serta adanya perkembangan yang terjadi yang turut mempengaruhi peruntungan atas merek dalam lingkungan pasar. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya revitalisasi merek dalam memenuhi sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang bisa dipakai. Ekuitas merek sendiri adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga pasar, serta profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Lalu kemudian
apakah perusahaan akan mempertahankan positioning yang sama atau menciptakan positioning yang baru. Nah, positioning ini bisa diartikan sebagai strategi untuk menciptakan citra perusahaan dan produknya di benak konsumen, baik itu konsumen individu, perusahaan maupun pemerintah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi rebranding. Dalam kegiatan rebranding diterapkan melalui 3 tahapan utama, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi atau implementation, terakhir tahap evaluasi. Sebelum memulai untuk menetapkan strategi yang tepat dalam proses rebranding, tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan yang terstruktur sehingga rebranding dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menetapkan goals atau tujuan terlebih dahulu. Tujuan apa yang hendak ingin dicapai. Kemudian tujuan yang dimaksud adalah sesuatu yang ingin dibentuk di dalam usahanya tersebut melalui proses rebranding ini. Menetapkan tujuan dan berusaha mewujudkan melalui aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan proses rebranding. Setelah melakukan berbagai upaya rebranding, hal yang juga dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dari proses rebranding, serta secara langsung mengimplementasikan proses rebranding. Setelah strategi rebranding telah diimplementasikan, selanjutnya adalah tahap evaluasi. Tahap ini adalah untuk menentukan penilaian terhadap program rebranding yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan yang ada sehingga dapat diperbaiki ke depannya dan dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.